Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat CBL dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi informasi mengenai pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih ya, atau yang sering kita kenal dengan PPDP maupun Pantarli ya teman-teman semuanya. Jadi bagi sahabat-sahabat CPL ya, rekan-rekan CPL yang belum bergabung sebagai penyelenggara pemilu, baik itu PPK, Panwas Kecamatan, PKD, PPS ataupun sekretariat ya, baik itu di Panwas maupun di PPS maupun di PPK. Nah, di sini ada lagi ya pembentukan PPDP. Jadi silakan teman-teman simak kapan jadwalnya dan persyaratannya apa saja. Oke, baik, selanjutnya. Nah, di sini bahwa dasar hukum pembentukan PPDP tadi bahwa mengacu terhadap Undang-Undang Pilkada ya. Jadi sedikit saya jelaskan, Undang-Undang Pilkada ini telah 3 kali dilakukan perubahan dan semuanya itu masih berlaku. Kemudian kedua, ada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Ketiga, ada keputusan KPU nomor 638 ya tahun 2024. Ini berkaitan pula tentang perubahan keempat ya, tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, dalam bab 8 PKPU tadi ya, PKPU pembentukan Badan Ad Hoc, pasal 47 ini terkait menjelaskan bahwa kedudukan PPDP ya, bahwa PPDP atau Pantarli ini dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan. Pantarli berkedudukan di lingkungan TPS ya teman-teman semuanya. Kemudian Pantarli sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berjumlah 1 orang pada setiap TPS. Yang ayat 2-nya, Pantarli dapat berasal dari perangkat kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga, rukun tetangga, dan atau masyarakat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini PPS itu mempunyai kewenangan ya dibanding dengan PPK. Kalau PPK itu nggak punya kewenangan untuk membentuk PPS atau membentuk Pantarli bahkan KPPS ya. Yang mempunyai kewenangan untuk membentuk itu adalah PPS ya. Pantarli dibentuk sama PPS, KPPS dibentuk sama PPS juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini di ayat 3, Pantarli melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Ayat 4, Pantarli bertanggung jawab pada PPS terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Idealnya itu dalam satu TPS, kalau kita melihat di Undang-Undang Pilkada, maka DPT-nya itu adalah 800 ya. Beda dengan pemilu kemarin. Cuman saya juga belum mengetahui kaitan dengan SK ataupun surat edaran dari KPU bahwa barangkali ada perubahan jumlah DPT dalam satu TPS, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan tugas dan kewajiban Pantarli ya teman-teman semua. Bahwa dalam ayat 1, tugas Pantarli itu membantu KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK,
dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada 5 item terkait dengan petugas ataupun dengan tugas seorang pantarlih ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang tetangganya, kerabatnya itu menjadi pantarlih, ya coba dibuka di pasal 45 ini. Ya ini tugasnya, melakukan coklit ya, pencocokan dan penelitian. Kemudian kewajiban sebagai pantarlih itu melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Jadi karena dibentuknya oleh PPS ya maka pelaporannya pun ya harus ke PPS seperti itu. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pantarlih bertanggung jawab pada PPS seperti itu karena lembaga yang mengangkat pantarlihnya. Nah, di sini masuk ke persyaratan ya, sahabat-sahabat sekalian. Untuk persyaratan sebagai pantarlih ini setidaknya ada 5 ya. Pertama, di pasal 50 ayat 1 huruf A, itu pantarlih itu harus WNI yang berusianya paling rendah 17 tahun ya. Artinya siapa saja boleh sepanjang memang usianya sudah memenuhi 17 tahun. Kemudian berdomisili dalam wilayah kerja pantarlih. Artinya ketika basisnya itu adalah rukun warga atau RW, maka pantarlih tersebut harus dari RW itu. Ya, jangan sampai dari RW 01 menjadi pantarlih di RW 04 ya. Hal ini tidaklah diperbolehkan. Mengapa? Alasan sederhananya yang pertama itu kaitan tidak memahami RW, artinya lingkungan tersebut. Misalkan si A rumahnya di mana, si B rumahnya di mana itu. Kemudian yang kedua juga ya persyaratannya itu yang mengharuskan bahwa harus dari rukun warga di situnya, bukan dari rukun warga nomor berapa gitu. Apalagi beda desa atau kelurahan, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani ya, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas 100 derajat. Nah, selain daripada usianya 17, pantarlih juga harus minimal mempunyai ijazah SMA atau SMK sederajat ya. Kemudian tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan terakhir. Nah, di sini saya sampaikan sama teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian ya. Hati-hati yang namanya tercatut dalam sipol maupun silon ya. Maka pastikan segera cek nama sahabat-sahabat dalam sipolnya. Ada enggak? Jangan sampai nanti daftar pantarlih aja gagal karena masuk ke sipol atau ke silon ya. Sahabat-sahabat silakan dicek mulai dari sekarang. Kemudian ayat 2-nya di sini menjelaskan dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas 100 derajat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D tidak dapat dipenuhi, pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakap dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Artinya teman-teman semua dari pasal 50 ayat 2 ini, bila mana dalam RW tersebut ya nggak ada lulusan SMA usianya sudah 17 ya, barangkali di lingkungan tersebut udah pada kerja semua ataupun apa, maka orang yang belum orang yang tidak atau orang yang tidak mempunyai ijazah SMA juga itu boleh menjadi pantarlih ya, sepanjang dengan catatan usianya sudah 17 tahun dan memenuhi persyaratan yang lain A, B, C, E-nya seperti itu. Ayat 2 ini, pasal 50 ayat 2 ini hanya untuk mengecualikan huruf D saja seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya sahabat-sahabat sekalian di sini menjelaskan kelengkapan dokumen ya. Ini sesuai dengan keputusan nomor 638 tadi, teman-teman ya. Bahwa untuk persyaratan WNI kelengkapan dokumennya adalah fotokopi KTP elektronik ya. Berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja
itu kelengkapan dokumennya adalah fotokopi KTP elektronik, teman-teman semua. Kemudian persyaratan terkait dengan mampu secara jasmani dan rohani ya. Di sini ada 3 kelengkapan dokumen atau untuk pilihan. Pertama harus dari suket sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik ya. Kedua, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta ya. Ketiga, surat pernyataan secara rohani. Jadi ada untuk poin persyaratan poin 4 ini, mampu secara jasmani rohani, ada 3 dokumen yang harus dilengkapi oleh sahabat-sahabat sekalian ya. Dari suket, kemudian super ya, surat pernyataan, dan surat pernyataan secara rohani ya, seperti itu. Cuman di sini saya menarik ini dari KPT ini bahwa suket sehat secara jasmani itu boleh dari klinik ya. Kalau sebelumnya itu nggak boleh dari klinik, harus dari milik pemerintah, puskesmas atau rumah sakit daerah. Kemudian yang kelima, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dibuktikan dengan fotokopi ijazah sekolah yang sudah dilegalisir, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun ya. Kelengkapan dokumennya ada super nanti yang melampirkan ya. Kemudian surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jadi kalau udah keluar dari partai politik 6 tahun atau 7 tahun atau paling singkatnya minimalnya 5 tahun, 5 tahun 1 hari atau 5 tahun berapa, itu minta surat keterangan kalau dirinya bukan anggota. Ya, tapi kalau kasusnya yang masuk sipol, silon, khususnya sipol, jangan minta surat keterangan bukan anggota. Nanti malah bahaya sendiri itu. Oke, baik, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, di sini dalam pasal 51 pembentukan PPDP, Pantarli diangkat oleh PPS atas nama KPU ya kan. Seleksi penerimaan Pantarli dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarli. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya. Pendaftarannya itu di PPS masing-masing. Silahkan jadi teman-teman semuanya datang ke PPS untuk mendaftar sebagai PPDP atau Pantarli. Oke ya teman-teman semuanya. Nah di sini ada jadwal pembentukan PPDP ya. Ini yang harus teman-teman simak ya. Bahwa pengumuman pendaftaran calon Pantarli atau PPDP itu 13 Juni ya, berakhir sampai dengan 17 Juni 2024. Artinya cuma 4 hari waktu pengumumannya ya. Kemudian ada penerimaan pendaftaran calon Pantarli. Nah, ini pendaftarannya ya. Pendaftarannya dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juni. Berapa hari ini? Berarti 6 harian ya. Ada waktu sedikit relatif panjang untuk mempersiapkan surat keterangan sehat rohani ya. Jangan sampai nanti menjelang Idul Adha puskesmas ataupun yang lainnya pada cuti. Segera dilengkapi dari sekarang. Penelitian administrasi calon Pantarli 14 Juni sampai 20 Juni. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarli 21 Juni 23 Juni. Penetapan nama hasil seleksi Pantarli 23 Juni sampai 23 Juni ya. Penetapannya di tanggal 23 dan pelantikan Pantarli 24 Juni. Artinya tanggal 25 Juni sahabat-sahabat ini akan langsung star ya, star coklit. 25 Juni itu star coklit, maka mulai dari sekarang silakan persiapkan ya persyaratannya untuk mendaftar sebagai PPDP atau Pantarli. Oke, begitu saja sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share teman-teman ya. Untuk channel, ya ini channelnya saya, Carta Politik and Law. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya barangkali ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.